Kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sekiranya mereka tahu. Ya, janganlah kamu katakan ra'i, tetapi katakanlah unsurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keimanan dan juga kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dengan keimanan dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka keharusan bagi kita adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan peluang bagi umat manusia untuk terus melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan maksimal kemampuan kita dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin agar kita terhindar dari dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, di dalam yang pertama di dalam Arba'in An-Nawawiyah nomor 1, kemudian di dalam kitab-kitab fikih hadis ini dicantumkan di nomor yang pertama terkait dengan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan seorang hamba tergantung kepada niatnya. Likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara dalam kehidupan dia tergantung apa yang diniatkan.
Faman kanat hijratuhu, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan salah seorang sahabat. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan juga Rasulnya, diniatkan karena ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka hijrahnya bermakna mendapatkan pahala, maka hijrahnya bermakna untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat hijratuhu ilallahi faman kanat hijratuhu lidunya, dan apabila hijrahnya lidunya, untuk masalah duniawi, awim ro'atin yankihuha, atau dicontohkan seperti hijrahnya adalah untuk menggait seorang perempuan, awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya atau niatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Az-Zariyat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman telah mengetahui bagaimana kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita sebagai seorang yang manusia yang diberikan hawa nafsu, yang diberikan ketaatan, yang diberikan juga keinginan-keinginan, maka bisa jadi dalam kehidupan kita, dalam perkara kehidupan kita, bahkan sampai ibadah kita, kadang niat itu bukan hanya ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang niat itu bukan hanya untuk menggapai ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemanusiaan muncul ketika kita melaksanakan ibadah, berbuat baik, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan bisa jadi ada yang diniatkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat. Ketika perkara kita dalam kehidupan ini, baik itu ibadah, bersosial, bermuamalah, apabila niatnya hanya ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya untuk menggapai ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Namun ketika kita melakukan kebaikan yang sangat banyak, melakukan ibadah dengan kualitas yang luar biasa, tetapi niatnya bukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggait seorang perempuan, atau untuk menyenangkan atasan, atau untuk menyenangkan bapak kita, atau untuk menyenangkan orang lain, maka niatnya atau ibadah-ibadahnya atau perkara-perkara baik yang diperbuatnya itu akan didapatkan sesuai dengan niat yang dicanangkan di dalam hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika niat baik kita, ketika ibadah-ibadah kita hanya untuk diniatkan menggapai ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya akan melahirkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah dengan keikhlasan dalam agama ini. Ketika niat yang baik hanya untuk mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul keikhlasan dalam diri seorang hamba. Ketika segala perbuatannya, perkara kehidupannya, baik dalam ibadah-ibadah mahdhah, dalam bermuamalah, apabila diniatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul dalam dirinya keikhlasan. Ketika keikhlasan sudah muncul, maka sesungguhnya itu adalah bentuk ridha dalam segala hal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba sudah ridha atas segala keputusan, atas segala ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya akan melahirkan dua perkara yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabadikannya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa dzaka illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara
wa in asabathu dharra'u sabara. Ketika keridhaan muncul dalam diri seorang hamba, maka akan ada dua hal dalam diri seorang hamba yang muncul, dan perkara ini atau sifat ini dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh indah perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, karena sesungguhnya seluruh perkara orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Wa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak ditemukan kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Apa itu dua perkara? Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara wa dzaka khairan lahu. Perkara yang pertama yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang mukmin adalah in asabathu sarra'u syakara. Apabila seorang yang beriman, apabila seorang mukmin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wa dzaka khairan lahu, dan syukur itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dan yang kedua perkara yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang mukmin adalah in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila seorang hamba diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabara, maka dia akan bersabar, menerima ridha terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaka khairan lahu, dan ketika seorang hamba bersabar atas segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebanggaannya, dan itu dimulai dari niat dalam segala perkara kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Bahkan Imam Nawawi di dalam Mu'jam Syarh Al-Muhadzab menyampaikan bahwa an-niyatu li ta'yini bainal 'adati wal ibadah. Niat itu adalah untuk membedakan antara al-'adah, kebiasaan, dan juga al-ibadah dengan ibadah. Bagaimana cara membedakan antara kebiasaan kita dengan ibadah kita? Bisa jadi kita termasuk orang-orang yang suka ke masjid, sering memasuki masjid atau senang dengan masjid. Itu akan bisa dibedakan dengan niat-niat yang ditentukan oleh orang-orang yang suka ke masjid. Ketika dia berniat memasuki masjid untuk i'tikaf, untuk ibadah, untuk zikir dan seterusnya, maka dia akan dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk pahala. Tetapi ketika seseorang hanya untuk berdiam diri di masjid, kemudian istirahat di masjid, untuk ngadem di masjid, maka yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan, padahal sama-sama memasuki masjid. Maka ketika kita dalam perkara dunia ini, diperlukan niat seluas-luasnya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat kebaikan namun tidak diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, namun niatnya hanya untuk menjadi orang-orang yang terpandang, untuk menjadi orang dermawan, untuk menjadi orang-orang yang baik dan seterusnya, namun tidak diniatkan untuk ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesia-siaan dari seluruh perkara-perkara amal baik kita apabila niat kita tidak ditunjukkan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut bagaimana niat itu menjadi pembeda antara kebiasaan kita dan ibadah-ibadah kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memperbanyak niat, segala perbuatan kita, segala perkara duniawi kita, kita berangkat dari rumah untuk bekerja, kita berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dan seterusnya, diniatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan semuanya. Perkara duniawi kita dapatkan dan juga perkara akhirat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui bagaimana luar biasanya niat untuk mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu setiap perkara dalam kehidupan kita dimulailah dengan niat agar menjadi ibadah dan juga agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bermunajat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelapangan dalam perbuatan baik, perkara-perkara baik, amal-amal baik yang kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.